10 kan di ICU itu kan ada beberapa ruang kan. Iya. Sebelah saya itu juga ada yang lagi dirawat karena sakit stroke gitu lah, stroke parah lah. Ada satu pendeta datang malam-malam, sebetulnya mau Doain orang. Iya, doain orang itu karena si orang ini pengerja di gerejanya dia. Oke. Nah selesai ngedoain, entah gimana si bapak pendeta ini minta izin ke suster buat masuk ke ruangan saya untuk ikut doain. Suster udah bilang, Pak, tapi dia muslim, saya izin boleh nggak gitu loh Pak. Masuklah, saya itu pada saat didoain saya dengar. Kami kan kalau orang koma itu kan bukan berarti kehilangan kesadaran secara penuh Pak. Betul. Kami tahu apa yang terjadi di sekitar melalui kedua. Tapi waktu itu sakitnya apa? Overdose, udah penyumbatan pembuluh darah. Oh, arah Iya. stroke juga. Iya, tapi udah parah. Jadi Oke. seberapa jam sekali itu harus disedot. Kalau enggak nyumbat pecah pembuluh darahnya. Oh, dari kepala tuh, Iya, otak ya. Iya, dari otak udah dibutakin, kalau udah dibongkar. Dibongkar ya? Jadi tempurung tuh udah dibongkar. Waduh. Pas sini kayak kan agak botak di sini. Iya. Udah gitu? Udah gitu dia datang, saya dengar itu kayak didoain sih. Dalam hati saya, aduh, doain sama gitu. Ada siapa waktu itu di kamar itu? Sendirian? Sendirian, tapi kan nggak boleh ditungguin. Oh iya, Di nggak luar boleh. ada teman-teman. Oke. Gitu, mereka bergantian jaga gitu. Terus teman-teman juga udah bilang ini Pak ini. Tapi si bapak pendeta ini minta izin gitu, ya udahlah, ada temen nggak ada salahnya gitu kan. Masuk si bapak pendeta ini bareng sama satu orang lagi yang baru belakangan saya tahu namanya Pak Gideon saat itu. Terus didoain, saya ngerasa itu loh, dipegang kepala saya, didoain kayak dioles-olesin Minyak ya? iya, minyak didoain. Udah selesai doa, bapak itu bilang, yuk besok jam 10 pagi bangun ya, yuk bangun, yuk pulang ke rumah, yuk minta maaf sama orang tua yuk hidup bener gitu, yuk cari Tuhan gituin. Oh yaudah, saya kayak diem bengong gitu loh Pak. Padahal dokter hari itu udah ngomong, udah ngerelain orang tua Iya, semua ya? keluarga semua udah ngerelain. Besok paginya Pak, jam 10 saya bangun Pak, melek saya. Terus kan dikasih tombol gitu kan, saya pencet-pencet gitu, suster masuk. Mas Rio, iya sus, minta minum gitu, aus banget saya. Mas Rio bangun gitu. Kaget dia? Kaget. Sus minta minum, sus saya aus gitu. Oh iya mas, sebentar ya. Terus dia keluar, manggil dokter yang megang saya namanya dokter Hamid sama dokter Jimmy tuh. Sus dokter ini masuk, mereka bingung. Iya. Kayak entah ngobrol langsung periksa semua, dia KG lagi tangan saya. Iya. Terus dicek lagi saturasinya segala macam. Bagus. Normal, bagus semua. Iya. Waduh, Akhirnya masuk lagi ke ruang MRI. Udah nggak ada penyumbatan semua. Nggak ada penyumbatan, bersih. Bersih semua total. Padahal waktu itu dokter udah suruh orang tua, sudah keluarga. Betul. Semua. Per berapa jam sekali itu harus Sedot ya. Iya. Udah hari itu direlain lah ya. Betul. Suruh cabut alat. Iya. Lalu meninggal. Harusnya 5 hari lagi. 5 hari, paling lama 5 hari. Memang 5 hari lagi pas sudah dijadwalkan. Oh. Memang 5 hari lagi itu harusnya. Artinya tanggal 22 atau tanggal 23 itu harusnya dicabut. Kenapa 5 hari lagi? Karena mempersiapkan dulu lah gitu. Oke. Ngabarin semua keluarga di luar kota atau berkumpul. Jadi maunya itu ketika ini dicabut, keluarga inti semua melihat gitu. Oke. Ini perpisahan terakhir kita ya, gitu-gitu. Waduh. Udah kayak gitu harusnya. Oh, akhirnya sembuh tuh total. Sembuh. Tapi di situ, wah sampai rame Pak, sampai saya jadi headline di rumah sakit. Rumah sakit apa itu? PON. Pusat Otak Nasional. Oh, di mana itu? Di Cawang. Oh, Cawang. Oh iya, Cawang betul Iya, PON ya. Itu khusus otak tuh, khusus saraf. Ibaratnya memang rumah sakit terbaik saraf lah gitu. Akhirnya gara-gara sembuh itu terima Tuhan Yesus? Belum. Proses 1 tahun, karena saya masih menganggap bahwa ya saya sembuh karena memang harus sembuh. Gitu. Bukan karena didoain orang, tapi karena memang saya takdirnya sembuh gitu. Iya. Istilahnya itu dulu kan kami mengakui ini adalah qadar Allah gitu. Betul. Itu tapi ini aja pas saya sembuh aja tuh dokter masih belum percaya. Observasi dulu saya 1 minggu. Karena ada anggapan istilah medisnya apa gitu namanya, memang biasanya orang yang mau meninggal itu akan ada fase di mana dia sehat betul tuh Pak. Iya. Makan banyak itu biar kata. Iya, lalu meninggal biasanya tuh. Iya, lalu meninggal biasanya kayak gitu. Dia takut begitu tuh. Takutnya gitu, observasi dulu seminggu. Oh ternyata. Tapi kok
makin bagus nih, makin bagus. ngomongnya lancar, nggak ada patah-patah gitu. Karena dokter bilang harusnya dari fase ini menuju sembuh total itu butuh proses tahunan, di mana harus terapi wicara lagi, terapi memori lagi, memori terdekat 15 jam dia bisa apa enggak. Saya bisa semua tuh. Normal semua. Normal semuanya. Nah 1 tahun tuh ketika terima Tuhan Yesus tuh gimana itu ceritanya tuh? Orang-orang tuh udah pada bilangin kan dari teman-teman saya gitu. Ya lu tau gak sih, itu sebetulnya itu jalur mujizat maksudnya. Iya, orang itu didoain pendeta, tahu-tahu udah sembuh. Cuma saya kan masih berkeras hati pak. Enggak lah, emang saya gue sembuh ya sembuh aja gitu. Enggak, seriusan deh. Nah semakin saya berkeras hati, kayak kebayang terus gitu loh pak. Siapa ya bapak itu, siapa sih dia gitu. Semakin saya nggak mau tahu, malah makin penasaran makin lagi. kenceng di pikiran. Iya, di pikiran tuh kayak ayo cari tahu aja. Akhirnya nyari tahu lah saya tanya teman-teman saya nggak ada yang tahu siapa. Akhirnya saya datangin ke rumah sakit pun, datang nggak pak, mujizat pertama yang saya tahu adalah dokter Jimmy setiap hari itu masuk Kristen. Si dokter Jimmy ini jadinya masuk Kristen pak. Dia Islam juga? Islam tadinya. Gara-gara ngeliat kamu sembuh? Gara-gara itu. Karena menurut dia ini nggak masuk akal. Dia tadinya sebenarnya Muslim, kemudian agnostik. Agnostik terus akhirnya percaya bahwa ternyata Tuhan itu beneran ada ya. Iya. Gitu. Akhirnya dari situ diceritain lah sama dokter Jimmy, namanya Pak Pendeta Yesaya Pariaji gitu. Oke. Kamu cari aja, saya cari tahu di Google ternyata ada. Dia pendeta di Tiberias. Saya datengin ke Balai Sarbini saat itu niat hari itu cuma pengen ketemu doang. Ternyata sesusah itu. Saya baru tahu ternyata di Balai Sarbini itu ketika ada namanya altar call. Betul. Jadi pada saat beliau lagi mau murah-murah orang antris begitu banyak, saya ngeliat wah gila ternyata buat didoain beliau tuh orang sebegini ya nanti. Dan saya dapat privilege saat itu saya yang didatengin gitu. Terus saya jegot itu susahnya minta ampun. Hari pertama nggak berhasil, minggu depannya saya samperin lagi di Balai Sarbini, tapi enggak, saya nggak masuk ke gerejanya. Saya nunggu di parkiran di mobilnya dia. Ketemu dan dia masih hafal betul. Dia langsung bilang, loh yuk baru datang digituin. Nah baru datang kata dia. Akhirnya ikut lah saya ke mobilnya pak, ke arah Citralin. Dia mau ada diceritain lah panjang kali lebar di situ. Saya nggak tahu kenapa nangis di situ. Cuma dia bilang karena ini baru ini saya kasih nomor telepon pendeta Gilbert ya, you telepon dia, nanti saya juga telepon Pak Gilbert supaya bisa ketemu langsung diajarin sama dia gitu. Nah, singkat cerita terima Tuhan Yesus di situ tuh. Akhirnya di situ lah saya ketemu Pak Gilbert. Pak Gilbert juga bilang, Gilbert nemuin dong. Iya, Pak Gilbert nemuin dong. Di Taman Anggrek, dia punya apartemen di Taman Anggrek. Iya. Akhirnya yang terima Tuhan Yesus selain kamu siapa lagi keluarga? Satu keluarga. Satu keluarga? Iya, sama adik-adik. Iya, sama adik-adik semua. Sekarang gereja di mana? Sekarang saya di Tibe, Pak. Tiberias mana? Tiberias Citra Garden. Citra Garden berapa? Citra Garden 1. Oh, Citra 1. Kamu tinggal di mana emang aslinya? Saya di Citra 5. Oh, Citra 5. Tadinya malah di Wisma Dharma Sakti Intiland Tower. Oh, oke. Sekarang udah di Citra 2. Iya. Cuma luar biasa. Iya, tapi saya tuh dapat pesan, maksudnya simpan saja untuk dirimu sendiri gitu. Kalaupun kayak ingin menceritakan ke orang, ceritakanlah yang tentang dirimu aja. Tapi nggak tahu kenapa nggak bisa. Saya tuh pengen banget ceritain bahwa saya tuh ketemu dengan orang-orang baik yang luar biasa. Ketemu Pak Pariaji, Pak Gilbert, Pak Niko Nyotoran Harjo. Oke, saya turun sini nih, stop. Di mana Pak? Sini aja. Stop sini aja. Siap. Oke. Bapak terima kasih.